Kim Jong-un marah karena Korea Selatan gelar latihan militer. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un mengutuk tindakan Korea Selatan lantaran menggelar latihan militer pada pekan ini di Laut Kuning. Juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Utara menuturkan latihan militer itu mencerminkan sikap permusuhan dari sang tetangga Korea Selatan. Pyongyang menganggap latihan militer itu menjadikan relasi Korea Utara dan Korea Selatan kembali ke titik bermusuhan sebelum pemulihan hubungan kedua negara disepakati kedua negara pada pertemuan tingkat tinggi internasional atau Interkorea pada 2018 lalu. Semuanya sekarang kembali ke titik awal sebelum pertemuan puncak antara Korea Utara dan Korea Selatan terjadi pada 2018 lalu. Ujar juru bicara Korea Utara tersebut melalui sebuah pernyataan yang dirilis di kantor berita pemerintah KCNA dikutip dari CNN Indonesia. Pyongyang mengatakan, latihan militer itu menyadarkan kami sekali lagi bahwa musuh adalah tetap musuh sepanjang waktu. Dilansir dari AFP, Korut menegaskan sikap bermusuhan Korea Selatan itu tidak dapat diterima dan menuntut tanggapan yang diperlukan dari kami. Latihan militer Korea Selatan berlangsung beberapa hari setelah militer Korea Utara dan Korea Selatan terlibat baku tembak di zona demilitarisasi yang merupakan perbatasan kedua negara pada akhir pekan lalu. Kantor Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan menuturkan insiden saling tembak itu bermula ketika militer Korea Utara menembak sebuah pos penjaga Korea Selatan beberapa kali. JCS lalu memaparkan para personel menembakkan total 20 tembakan sebagai respon yang masing-masing 10 tembakan dalam satu putaran. JCS mengatakan tindakan itu sesuai dengan manual respon mereka. Korea Utara dan Korea Selatan sepakat mengeluarkan deklarasi Panmunjom pada April 2018 lalu. Deklarasi itu disepakati langsung oleh Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Kim Jong-un dalam pertemuan antar kedua pemimpin Korea yang pertama sejak 2007 lalu. Deklarasi itu memuat rencana kedua negara mengakhiri secara resmi Perang Korea pada 1950 dan memulihkan hubungan Pyongyang-Seoul. Meski begitu, sebagian besar kesepakatan dalam deklarasi Panmunjom belum ditindaklanjuti oleh Korea Utara. Relasi Seoul-Pyongyang juga kembali merenggang setelah pembicaraan denuklirisasi antara Korea Utara dan Amerika Serikat mandek. Pertemuan tingkat tinggi ketiga antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un di Hanoi, Vietnam pada 2019 lalu juga diakhiri tanpa kesepakatan apapun. Trump dan Kim Jong-un masih terus bersilang pendapat terkait kesepakatan denuklirisasi. Trump berkeras ingin tetap menerapkan sanksi terhadap Korea Utara sampai negara terisolasi itu benar-benar melucuti senjata nuklirnya secara terukur dan menyeluruh. Sementara itu, Kim Jong-un menginginkan Amerika Serikat mencabut seluruh sanksi terhadap negaranya seraya ia melucuti senjata nuklirnya secara bertahap. Sementara itu, Korea Utara dan Korea Selatan kembali ribut. Kim Jong-un kirim pesan pada Presiden Tiongkok. Korea Utara dan Korea Selatan kembali ribut setelah Korea Utara mengecam Korea Selatan atas latihan militer baru-baru ini. Perwakilan militer Korea Utara mengatakan pada hari Jumat bahwa latihan militer Korea Selatan baru-baru ini adalah provokasi besar yang menuntut reaksi. Menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea atau KCNA. Latihan Korea Selatan baru-baru ini menunjukkan kepada kita bahwa kenyataannya musuh tetaplah musuh sepanjang waktu, tulis pernyataan itu.
Korea Utara bereaksi atas latihan militer oleh Komando Tempur Udara Republik Korea pada hari Rabu dan mengatakan latihan tersebut melanggar perjanjian antar Korea yang bertujuan mengurangi ketegangan militer. Semuanya sekarang akan kembali ke titik awal sebelum pertemuan puncak Korea Utara dan Korea Selatan pada 2018 lalu. Kata pernyataan itu dikutip dari pikiranrakyat.com dari Reuters. Pada hari Minggu, Korea Selatan mengatakan pasukan Korea Utara menembakkan beberapa tembakan ke arah pos penjagaan Korea Selatan di zona demilitarisasi yang memisahkan kedua negara. Pasukan Korea Selatan merespon dengan menembakkan tembakan peringatan, tetapi tidak ada korban yang dilaporkan. Sekretaris Negara Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan tembakan yang ditembakkan oleh Korea Utara kemungkinan tidak disengaja. Sementara pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengirim pesan pribadi ke Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk memberi selamat kepada atas keberhasilan negara itu dalam mengendalikan COVID-19. Dalam pernyataan terpisah, KCNA mengatakan Kim Jong-un mengirim pesan kepada Presiden Tiongkok tentang COVID-19, kata KCNA. Kim Jong-un dalam pesannya menyampaikan salam hangatnya kepada Xi Jinping dan memberi selamat kepadanya. Sangat menghargai bahwa dia berhasil menang dalam perang melawan epidemi yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata KCNA. Di sisi lain, beragam rumor Kim Jong-un dari isu kembaran hingga sengaja menghilang. Beberapa waktu terakhir, publik dibuat terkejut dengan kemunculan tiba-tiba pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un setelah dirumorkan sakit akibat operasi kardiovaskular. Kim tampil di muka publik saat meresmikan sebuah pabrik pupuk baru di dekat Pyongyang, Korea Utara. Namun, penampilan itu malah meninggikan isu konspirasi yang mengatakan bahwa Kim dituduh memiliki kembaran untuk menutupi kondisi sesungguhnya. Selain tuduhan Kim memiliki kembaran, Kim juga dirumorkan sengaja membiarkan dirinya dikabarkan mati agar dirinya tahu siapa pengkhianat di lingkaran kekuasaannya. Kedua, rumor itu memang masih bersifat spekulatif, namun rupanya netizen di media sosial seperti Twitter benar-benar serius membahas perbedaan wajah Kim Jong-un yang biasa tampil di muka publik dengan wajah Kim saat muncul ketika meresmikan pabrik pupuk. Kim Jong-un dituduh punya kembaran. Netizen menunjukkan perbedaan fitur wajah, garis rambut, bahkan gigi pada foto Kim terbaru yang diunggah di media sosial. Aktivis hak asasi manusia Jennifer Zeng adalah yang pertama menarik perhatian tentang perbedaan dua versi Kim pada 1 Mei lalu. Apakah Kim Jong-un yang muncul pada 1 Mei adalah Kim yang asli? Tanya Zeng di Twitter yang juga menampilkan perbandingan sisi-sisi penampilan Kim dari yang lama dengan yang baru dalam 2 unggahan terpisah. Pengguna lain menunjukkan bahwa Kim memang tampak sedikit berbeda selama penampilannya baru-baru ini. Kedua, Kim dirumorkan sengaja membiarkan kabar dirinya sakit dan mati untuk mengetahui siapa lawannya. Media Sky News Australia mengklaim bahwa Kim Jong-un yang masih berusia 36 tahun sengaja berpura-pura mati dengan hilang dari khalayak selama 20 hari karena dia ingin mengetahui pengkhianat di lingkar kekuasaannya. Pembawa acara Sky Outsiders James Moore mengatakan bahwa pemimpin diktator Kim Jong-un mungkin sedang melakukan manuver Stalinis klasik untuk mengukur respon orang lain. Kim dirumorkan menggunakan reaksi orang-orang selama tidak munculnya itu untuk membersihkan orang-orang yang dicurigai olehnya. Orang-orang tersebut konon dianggap Kim ingin mengambil alih kekuasaannya. Moore juga menambahkan kalau rumor kematian Kim memang sangat dibesar-besarkan. Dia memutuskan untuk melakukan ini bersembunyi dan melihat bagaimana berbagai hal menghancurkan kebijaksanaan kekuasaan. Dan melihat siapa yang mencoba mengambil alih kekuasaan pada saat dia mati, ungkap Moore. Kemunculan Kim dirasa sebagai pukulan terhadap kredibilitas beberapa pembelot terkenal dari Korea Utara yang berspekulasi bahwa Kim menderita penyakit serius atau bahkan sudah meninggal dunia.